Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yazid Asmi Faki dengan NIM 22022110032 dari Universitas Surabaya, Madura. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Laporan Arus Kas. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang pertama, Dr. Sultansyah, SE, AK, MM, MAK, CE, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan atas bimbingan dan arahannya. Yang kedua, pihak-pihak lain yang telah membantu dalam pembuatan video ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama, pendahuluan. Pada era bisnis modern saat ini, analisis arus kas sangat diperlukan dalam satu bisnis karena mampu menggambarkan secara lebih terperinci mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan. Hal ini tentunya sangat membantu dalam memeriksa kas masuk dan kas keluar untuk menentukan kesehatan keuangan bisnis maupun perusahaan tersebut. Oke, bab yang pertama, kita masuk materi kedua, yaitu pembahasan laporan arus kas. Laporan arus kas ialah dokumen keuangan yang mencatat dengan detail pergerakan uang masuk dan keluar dalam sebuah organisasi selama jangka waktu yang ditentukan. Laporan arus kas penting bagi perusahaan karena menunjukkan kesehatan keuangan serta kesanggupan perusahaan untuk mengatur kasnya. Bab yang ketiga, relevansi uang tunai. Kas merupakan komponen modal kerja dengan tingkat likuiditas yang tertinggi. Dalam dunia keuangan, likuiditas mengarah pada tingkat kecepatan serta kemudahan sebuah aset untuk diubah menjadi uang tunai tanpa kehilangan nilai. Kas juga menjadi aspek penting dari modal kerja perusahaan karena selalu tersedia untuk dipergunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari seperti membayar tagihan, gaji karyawan, atau membeli persediaan. Karena sifatnya yang sangat liquid, kas dianggap sebagai sumber daya yang paling fleksibel dan siap dipergunakan kapan saja. Materi yang keempat, tujuan laporan arus kas. Yang pertama, untuk tujuan laporan arus kas, yang pertama, memberikan informasi kepada investor dan kreditur. Laporan arus kas mempermudah investor dan kreditur dalam memprediksi banyaknya uang tunai yang akan diterima berbentuk dividen, bunga, dan pembayaran pokok. Untuk tujuan yang kedua, merekonsiliasi saldo awal dan arus kas penutup akun. Laporan arus kas berfungsi untuk menjelaskan perubahan dalam saldo kas dari awal hingga berakhirnya periode untuk mempermudah dalam memahami bagaimana arus kas masuk dan keluar mempengaruhi posisi kas perusahaan. Tujuan yang ketiga, memetakan perkembangan pendapatan dan biaya. Laporan arus kas menggambarkan pemasukan serta pengeluaran perusahaan secara berkala. Ini mencakup analisis sumber input dan output yang penting untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan operasional perusahaan. Tujuan yang keempat, menilai kemampuan arus kas untuk memenuhi kewajiban. Laporan arus kas dipergunakan untuk memberikan penilaian atas kesanggupan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancar dan komitmen keuangan. Ini termasuk analisis rasio arus kas yang memperlihatkan seberapa baik perusahaan dapat menghasilkan kas dari operasi untuk menjalankan kewajiban. Tujuan yang kelima, membantu dalam pengambilan keputusan. Dengan informasi yang terdapat dalam laporan arus kas, manajemen investor dan pemangku kepentingan lain dapat menentukan keputusan terkait investasi, pembiayaan, dan pengelolaan kas perusahaan. Oke, lanjut ke bab selanjutnya, pelaporan arus kas berdasarkan aktiva. Yang pertama, aktiva operasi, yakni segala bentuk kegiatan yang terkait langsung dengan operasional utama perusahaan, baik yang menghasilkan pemasukan maupun pengeluaran. Yang aktiva yang kedua yaitu aktiva investasi, yakni kegiatan yang melibatkan input dan output, aset jangka panjang, serta investasi lain. Aktivitas ini mencakup pembelian aktiva yang umumnya memerlukan pengeluaran kas. Aktiva yang ketiga, aktivitas pendanaan. Arus kas pendanaan mencakup unsur kewajiban dan ekuitas pemilik. Arus kas ini berasal dari aktivitas peminjam dan pelunasan utang. Penerima dana ini memilih perusahaan serta imbalan atas investasi kepada pemilik perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu menyusun laporan arus kas. Nah, untuk menyusun laporan arus kas ini ada dua metode.
yaitu yang pertama metode tidak langsung dan metode langsung. Untuk metode tidak langsung ini yaitu diawali dengan laba bersih dan mengubahnya menjadi kas bersih, kemudian dikaitkan dengan aktivitas perusahaan. Proses ini melibatkan penyesuaian terhadap beberapa komponen non-kas seperti penyusutan, perubahan dalam modal kerja setiap piutang usaha dan persediaan, serta beban dan pendapatan yang belum direalisasikan secara tunai. Nah, untuk metode penyusunan yang kedua yaitu metode langsung. Metode ini menyajikan laporan input dan output secara sederhana. Keunggulan utama metode ini adalah memberikan gambaran yang lebih konsisten tentang input dan output kas sesuai dengan tujuan laporan arus kas. Untuk format laporan arus kas sendiri akan ditampilkan di layar berikut ini. Oke, sekarang lanjut ke analisis implikasi arus kas. Laporan arus kas memainkan peran penting untuk menilai keuangan perusahaan karena mampu memberikan informasi terkait pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Hal ini membantu dalam mengevaluasi kinerja entitas, terutama dalam hal likuiditas dan solvabilitas. Laporan arus kas berperan penting dalam membantu manajemen terkait perencanaan kebutuhan kas melalui perusahaan. Informasi ini dapat dipergunakan untuk membuat rencana arus kas untuk tahun berjalan dan meninjau efek yang akan terjadi ketika menentukan strategi arus kas di fase berikutnya. Keterlibatan arus kas atau cash flow. Keterlibatan arus kas diantaranya yakni yang pertama, sebagian besar input dan output hanya dimasukkan dalam arus kas secara tunai. Yang kedua, perusahaan sekedar berkonsentrasi pada tujuan yang tidak bisa difleksibel. Yang ketiga, jika terjadi perubahan secara internal maupun eksternal yang akan mempengaruhi perkiraan arus kas yang semestinya diperhatikan, estimasi tersebut akan mengalami hambatan dikarenakan manajer hanya akan berkonsentrasi pada budget kas. Misalnya, karena keadaan ekonomi yang tidak stabil atau karena klien terlambat memenuhi kewajibannya. Oke, kita masuk ke materi analisis arus kas. Dasar analisis arus kas. Laporan dari arus kas termasuk sebuah dokumen atau laporan yang paling umum dipergunakan dalam memperkirakan kas keuangan. Arus kas memberikan gambaran bagi perusahaan bagaimana aliran dana masuk dan keluar, serta membantu dalam mempertahankan kelanjutan operasional perusahaan. Konsep dari analisa arus kas adalah bagaimana mengetahui asal dari aliran arus kas tersebut, termasuk dari kegiatan transaksi keuangan. Analisis arus kas mencakup 3 jenis, yaitu operasional, investasi, dan pendanaan. Aktiva dari operasional menunjukkan kas yang diterima dari kegiatan utama usaha seperti penjualan. Oke, selanjutnya kita masuk dalam bab pengukuran arus kas alternatif. Para pemakai sering menggunakan pendapatan bersih yang ditambahkan dalam penyusutan dan amortisasi untuk memperkirakan arus kas operasi. Nah, apa yang dimaksud para pemakai di sini? Para pemakai adalah pengguna laporan arus kas guna untuk menentukan suatu keputusan. Nah, untuk pengguna sendiri biasanya berupa pimpinan perusahaan maupun investor. Oke, ada 3 pengukuran di sini, yaitu yang pertama, penambahan kembali penyusutan terkadang didefinisikan sebagai pengeluaran pihak sah apabila sebenarnya itu tidak tepat. Dan yang ketiga, beberapa orang mengartikan penambahan kembali penyusutan sebagai tanda bahwa dana telah disiapkan untuk mengganti aset jangka panjang. Dan yang ketiga, penambahan laba bersih dengan penyusutan tidak memperhatikan informasi akun seperti modal kerja yang mencakup arus kas bersih yang tersisa dari kegiatan operasional. Oke, yang terakhir, kondisi ekonomi perusahaan. Pendapatan meningkat aset, baik kas maupun non-kas, dan pendapatan peningkatan keluaran aset, sehingga laba bersih dikaitkan dengan arus kas dengan menyesuaikan akun neraca. Analisis arus kas memerlukan penyesuaian terhadap laba bersih untuk mencerminkan perubahan dalam akun. Pemisahan kinerja operasi dan
profitabilitas dari kegiatan investasi dan pendanaan perlu dilaksanakan. Laporan aliran arus kas memperlihatkan dampak dari aktivitas pendapatan. Selain itu, juga memperlihatkan aset yang didapatkan serta cara pembiayaannya. Arus kas bebas. Arus kas bebas ialah keseluruhan uang tunai yang didapatkan dari operasional perusahaan sesudah dikurangi dengan pengeluaran untuk investasi yang diperlukan. Arus kas tersebut ialah keseluruhan uang tunai sesudah memenuhi keseluruhan biaya operasional dan kebutuhan investasi yang dibutuhkan. Agar mempertahankan operasionalnya, rumus arus kas bebas sebagai berikut, yaitu free cash flow sama dengan arus kas aktivitas operasi dikurangi pengeluaran modal. Selain itu, terdapat juga rumus free cash flow dengan metode lain. Yang pertama, FCF sama dengan net income ditambah dengan non-class expense dikurangi dengan increase in working capital, dan yang terakhir dikurangi dengan capital expenditures. Masuk ke bab arus kas sebagai validator. Laporan arus kas digunakan dalam merekam hasil operasi berdasarkan kapasitas produksi yang diperoleh dan direncanakan. Untuk validatornya sendiri, yaitu yang pertama, kelayakan pembiayaan belanja modal, sumber kas dalam pembiayaan ekspansi, ketergantungan pada pembiayaan eksternal, kebijakan dividen masa depan, dan kemampuan dalam memenuhi persyaratan pembayaran hutang. Fleksibilitas keuangan untuk memenuhi kebutuhan piutang yang tidak terduga, praktik manajemen keuangan, kualitas pendapatan. Oke, masuk ke bab analisis rasio arus kas. Analisis rasio arus kas termasuk analisis performa atas keuangan yang di dalamnya berupa proses untuk memeriksa arus kas untuk menentukan kesehatan keuangannya. Oke, masuk juga ke rasio likuiditas arus kas. Rasio arus kas operasi atau AHIO, kemampuan arus kas operasi untuk menutupi kewajiban jangka pendek diukur dengan membandingkan arus kas operasi dengan kewajiban lancar. Untuk rumusnya sendiri yaitu rasio AKO sama dengan arus kas operasi dibagi hutang lancar. Oke, rasio cangkupan arus dana. Rasio arus dana model ini dihitung seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan pendapatan operasionalnya untuk memenuhi kewajiban keuangan minimalnya. Rasio CAD sama dengan EBIT dibagi bunga plus pembayaran dividen preferred plus hutang pajak. Rasio cangkupan kas terhadap bunga yaitu CKB. Rasio ini digunakan untuk mengukur beberapa kuat perusahaan dapat membayar bunga dari utangnya. Untuk rumusnya sendiri yaitu cash coverage ratio sama dengan arus kas operasi dan pembayaran bunga plus pajak atau pembayaran bunga. Selanjutnya, rasio cangkupan kas terhadap hutang lancar. Rasio cangkupan kas terhadap hutang lancar adalah salah satu analisis arus kas keuangan yang penting dan krusial untuk menghitung kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio CKHL dengan rumusnya arus kas operasi ditambah dengan dividen dibagi hutang jangka pendek. Oke, selanjutnya kita masuk ke rasio pengeluaran modal atau capital expenditure ratio. Banyaknya modal yang siap digunakan dalam berinvestasi serta pembayaran hutang dihitung dalam rasio ini. Rasio ini didapatkan melalui perbandingan arus kas operasi terhadap pengeluaran modal perusahaan. Untuk rumusnya sendiri, rasio pengeluaran modal sama dengan arus kas operasi atau pengeluaran modal. Selanjutnya, rasio total hitung atau singkat TH. Rasio ini menunjukkan beberapa waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar utangnya dengan asumsi bahwa seluruh uang yang dihasilkan dan bisnis akan digunakan untuk pembayaran utang. Untuk rumusnya sendiri yaitu rasio total hitung sama dengan total hutang atau arus kas operasional. Oke, kita masuk ke bab selanjutnya yaitu rasio fleksibilitas arus kas. Rasio arus kas bersih atau AKBP. Rasio arus kas ini digunakan untuk menilai seberapa kuat perusahaan dapat memenuhi kewajiban di masa depan. Untuk rumusnya sendiri, yang pertama rasio AKBP. Laba bersih ditambah beban bunga ditambah depresiasi dan amortisasi
ditambah biaya sewa dan leasing operasi dibagi dividen ditambah pengeluaran modal ditambah hutang jangka panjang ditambah hutang leasing. Oke, selanjutnya rasio kecakupan arus kas yang disingkat KAK. Rasio yang digunakan untuk menghitung bagaimana fleksibilitas diketahui melalui arus kas. Rasio ini menghitung kekuatan perusahaan untuk menyediakan kas agar mencukupi likuiditasnya selama 5 tahun ke depan. Rasio kecakupan arus kas sama dengan arus kas operasi dibagi kewajiban jangka pendek ditambah pengeluaran modal ditambah dividen dalam 5 tahun. Nah, untuk kesimpulannya sendiri dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa laporan arus kas adalah alat yang sangat penting dalam menganalisis laporan perusahaan. Melalui analisis ini, manajemen dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan, sementara investor dan kreditor dapat menilai resiko dan peluang investasi mereka. Pemahaman yang mendalam tentang laporan arus kas tidak hanya membantu dalam pengambilan keputusan yang baik, tetapi juga memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan baru terkait pentingnya analisis arus kas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Dadah guys.